Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, saya hadir lagi ya ingin sharing tentang adabul ikhtilaf, ya adab dalam ikhtilaf perselisihan pendapat. Karena saya melihat di Indonesia ini ketika terjadi perbedaan pendapat sepertinya orang itu musuh ya. Beda pendapat kayaknya musuh gitu. Apalagi kalau di medsos itu saling kurang bagus lah perkataannya. Nah, sebetulnya perbedaan pendapat ini sudah ada dari bukan hanya sejak kita aja dari sejak zaman dahulu, zaman sahabat ya. Sudah terjadi perbedaan pendapat. Bahkan ya tadi ketika Rasulullah masih hidup pun sahabat juga berselisih pendapat. Nah, sekarang bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan pendapat ini? Maka kita lihat sikap salafus saleh ya. Salaf ini orang terdahulu yang hidup dari generasi sampai tahun ke-300. Jadi para sahabat ya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Adapun yang setelah itu bukan dibilang salaf ya. Nah, di sini saya akan menukil satu hadis yang mana hadis ini penggalan dari kisah yang terjadi pada perang di akhir perang Ahzab ya, di akhir perang Ahzab. Nah, ceritanya adalah ketika perang Ahzab, para sahabat itu orang Islam dikepung di Madinah ya. Mereka orang kafir ya, musuh-musuh Islam itu mengepung mereka, dan di Madinah sendiri kaum muslimin sudah melakukan perjanjian damai dengan orang Yahudi Madinah ya, sehingga tidak boleh saling menyerang ya, apalagi membantu. Tetapi ketika perang Ahzab ini ya, orang Yahudi Bani Quraisyah ini membantu musuh untuk mengalahkan kaum muslimin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memenangkan orang Islam atas musuh-musuhnya. Nah, kemudian kejadiannya bermula adalah ketika Rasulullah pulang dari perang, kemudian ingin istirahat, ingin mandi di siang hari itu. Maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah dan berkata, apakah kalian ingin meletakkan senjata kalian, sedangkan kami para malaikat belum meletakkan senjata kami? Kata malaikat Jibril, pergilah kalian ke sana. Ya, Rasul bertanya, kemana? Maka malaikat Jibril menunjuk ke arah kampung Yahudi Bani Quraisyah. Kemudian setelah itu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berangkat ya, untuk berangkat ke Bani Quraisyah. Ini berarti terjadi setelah zuhur ya. Rasul perintahnya setelah zuhur. Nah, di dalam perintahnya itu Rasul bersabda begini. Ya, ini yang saya blok ya, saya kasih warna kuning ya. Perintah Rasulullah adalah la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraisyah. Perintahnya jelas. Janganlah seorang pun sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Ini nasnya jelas. Sehingga sahabat nggak nanya-nanya, langsung berangkat. Nah, ketika di perjalanan ternyata fa'adraka ba'duhumul asra fit thariq. Maka di jalan ya, masih di jalan ya, mereka ketemu asar, masuk asar ya. Ya, dan ketika mereka berjalan terus, mereka sebagian ini khawatir kalau jalan terus nanti asar habis. Ya, kita nggak sempat sholat asar, sedangkan belum nyampe lagi ke Bani Quraisyah. Sehingga ada sebagian sahabat yang berselisih pendapat. Di antara rombongan itu sahabat berselisih pendapat jadi dua golongan. Golongan pertama, qala ba'duhum la nusalli hatta natiha. Ini golongan pertama dibilang kita tidak sholat sehingga kita datang ke kampung Bani Quraisyah. Riwayat yang lain ada tambahan sebagaimana yang Rasul perintahkan. Ya, ini dia tegas. Rasul perintahkan begini ya begini. Tadi kan kata Rasulullah kita jangan sholat kecuali di Bani Quraisyah. Ini kita masih di jalan.
ntar aja. Ya, ini kelompok pertama. Kemudian yang kelompok yang berikutnya, waqala ba'duhum bal nusalli lam yurid minna dzalik. Katanya enggak, tapi kita sholat aja sekarang nih. Rasul enggak menginginkan itu katanya. Bukan itu yang diinginkan Rasulullah. Nanti kita enggak diperintahkan untuk sholat di luar waktu katanya. Maka karena tidak ada yang menengahi, mereka tetap berselisih sehingga sebagian mereka sholat dan sebagian mereka sholatnya nanti ketika sampai. Kemudian fadzukira dzalika Nabi SAW, ya, maka hal itu diceritakan, ya, disebutkan atau diceritakan kepada Nabi SAW. Ini kejadiannya setelah peperangan selesai. Mendengar hal itu, perselisihan pendapat sahabat dan kelakuan sahabat, mereka berpecah menjadi dua kelompok. Maka Ibnu Umar mengatakan falam yu'annif wahidan minhum. Ya, maka Rasulullah tidak mencela seorang pun dari mereka. Ya, di sini. Nah, ini potongannya. Maka di sini kita bisa lihat, ya, ulama berkomentar terhadap hadis ini. Yang pertama adalah di sini nas yang Rasulullah berikan, ya, hadis yang perkataan Rasul sangat jelas, la yusalliyan ahadul asra illa fi. Ini jelas, ya, nas yang jelas, tetapi pada di lapangan terjadi perbedaan pendapat, ya, terjadi perbedaan pendapat. Ada pendapat yang sholat duluan, ada yang sholat belakangan. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya ikhtilaf itu ada, walaupun di situ nasnya sepertinya sharih banget, jelas banget, ya, karena berbeda pemahaman. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kelompok pertama di sini dia tidak sholat kecuali setelah sampai. Ini adalah sesuai dengan yang diwasiatkan oleh Rasulullah, memegang nasnya yang ada. Maka kata ulama ini adalah kaum tekstualis, ya, sahabat yang memegang teguh dengan apa yang dikatakan Rasulullah, nggak usah takwil. Ya udah, kata Rasul begitu, ya udah gitu. Ya. Kemudian kelompok yang kedua ini dia punya pandangan yang beda, ya. Kata mereka, ya enggak, sebetulnya Rasul nggak inginkan itu, ya. Sebetulnya Rasul nyuruh kita buru-buru isti'jal, bersegera ke Bani Quraisyah, sehingga di Bani Quraisyah kita masih sempat sholat asar. Jadi sholat asarnya di situ aja, walaupun nggak di awal waktu, ya. Begitu. Ini kaum yang kontekstualis, konteksnya, ngelihatnya keadaan ahwalnya kayak gimana, ya. Ini ternyata di kalangan sahabat pun ada yang tekstualis dan ada yang kontekstual. Ini juga zaman sekarang juga ada, ya. Nah, kemudian di sini yang ketiga adalah perlakuan Rasulullah terhadap mereka yang berselisih. Di sini Rasulullah lam yu'annif. Rasulullah tidak mencela seorang pun dari mereka, ya. Nah, inilah perilaku Rasulullah terhadap perselisihan pendapat sahabat, ya. Sebetulnya ini pasti ada yang benar, ada yang salah, ya. Nggak mungkin dua-duanya benar gitu, ya. Walaupun ada sebagian ulama mendapat dua-duanya benar, ya. Tapi sebagaimana hadis Nabi, idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrani. Jika seorang hakim berijtihad kemudian benar ijtihadnya, maka dapat 2 pahala. Kalau berijtihad kemudian ijtihadnya salah, fa akhta'a falahu ajrun, ya, dapat 1 pahala doang. Nah, dari sini, ya, ijtihad, ya, ketika sahabat udah ijtihad walaupun salah nggak dosa, tapi dapat pahala atas ijtihadnya, kesalahannya itu dimaafkan. Nah, di sini perlakuan Rasul kepada sahabat, perselisihan pendapat sahabat, berbeda ijtihad, Rasulullah tidak menyalahkan seorang pun dari sahabat, ya. Nah, di sini menggambarkan bagaimana sifat Rasulullah, sikap Rasulullah terhadap perselisihan pendapat. Nah, maka kita lihat sekarang nih teman-teman sekalian, kita yang banyak berselisih di Indonesia ini kan banyak pemahaman, ya.
ada NU, ada Muhammadiyah, ya ada Persis, ada Salafi dan yang lainnya, itu sering terjadi perbedaan pendapat dan sering saling menyerang, saling menyalahkan, saling membid'ahkan. Nah, sahabat ini karena dia tujuannya adalah ke Bani Quraisyah, maka mereka enggak saling menyalahkan, mereka jalan aja. Yang sholat silakan, yang sholatnya nanti silakan. Nah, maka sebetulnya perselisihan itu sudah hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah berbeda pendapat tapi saling serang, gitu ya. Padahal sikap Rasulullah kalau udah ijtihad tapi ijtihadnya salah, maka diapresiasi oleh Rasulullah SAW. Maka teman-teman sekalian, ini menjadi pelajaran besar bagi kita orang-orang Indonesia yang sering rame di medsos, ya. Kalau ada beda pendapat aja, aku paling benar, ya, aku paling ya paling benar gitu, sehingga yang lain salah, bid'ah, nauzubillah, ya. Padahal di dalam ijtihad itu ada kemungkinan ijtihad orang lain juga benar, gitu ya. Dan seandainya ijtihad orang lain salah, ya, maka dapat apresiasi dari Rasulullah, dapat pahala satu. Saya membaca beberapa kitab fikih para ulama, yang mana seperti Imam Nawawi ketika menulis beberapa perbedaan pendapat, kemudian beliau mentarjih pendapat beliau menurut beliau yang benar ini. Tetapi di akhir perkataannya beliau menulis wallahu a'lam bishawab. Ya, Allah yang lebih mengetahui yang lebih benar yang mana. Nah, itu namanya bentuk ketawaduan beliau, ya. Maka teman-teman sekalian, yuk mari, ya, kita bersikap dewasa, ya, terhadap perbedaan pendapat ini. Silakan, ya, selama itu masih ijtihadiyah, maka silakan mengamalkan menurut ijtihadnya masing-masing. Yang bermazhab Syafi'i silakan amalkan, yang bermazhab Ahmad bin Hambal silakan mengamalkan pendapatnya, dan jangan saling menyerang menyalahkan. Begitu ya, sedikit sharing dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kesalahannya, kesalahan baca, kesalahan makna, kritik dan saran, silakan ditulis di kolom komentar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.